selamat pagi semuanya. Wah, ketemu lagi sama Miss Adis di hari Jumat tanggal 16 April 2021 ya. Nah, Miss Adis mau tanya dulu nih kabarnya semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes. Gracia Kids, joy for you, for me, for all. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus hari ini. Wah. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mau memuji Tuhan ya, dan menyembah Tuhan. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita mau tutup matanya, lipat tangannya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you, bless us in Jesus' name. Amen. Wah, hari ini kita mau nyanyikan lagu dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, anak-anak, sekarang kita ganti ya pujian kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan kirangkan dengan surga kita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Wah, anak-anak, semuanya kita sudah menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Nah, sekarang kita ganti pujian kita ya. Kita mau ganti pujian kita dengan lagu Happy Ya Ya, Happy Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan,
anak-anak, sekarang gimana nih? Anak-anak semua bersuka cita ya tentunya ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau memuji Tuhan dan mau menyembah Tuhan nih. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku kita mau menyembah Dia. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya.
Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amin. Nah, anak-anak, yuk saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan, ya, yang bercerita tentang Musa, ya. Kemarin Miss Grace, Miss Adis, Miss Trio sudah menceritakan tentang Bapak Musa, ya. Dari awal Musa dilahirkan, Musa lahir di saat di mana anak-anak laki-laki saat masih bayi tidak boleh lahir. Ya, kalau ada anak laki-laki yang lahir atau yang masih bayi, maka dia akan dibunuh. Wah, anak-anak, gak boleh ya saling membunuh ya. Nah, lalu keluarganya Musa ngumpetin Musa. Nah, keluarganya Musa ngumpetin Musa di keranjang yang terbuat dari pandan, lalu dihanyutkan di sungai. Nah, justru Musa ditemukan oleh putri Firaun kala itu, ya. Putri Firaun waktu itu mau mandi bersama ditemani dengan dayang-dayangnya. Lalu putri Firaun bertemu dengan bayi Musa yang ada di dalam keranjang, ya. Nah, saat dia bertemu dengan bayi Musa, putri Firaun merasa kasihan. Lalu putri Firaun mengangkat Musa untuk menjadi anaknya. Tetapi putri Firaun kebingungan nih anak-anak nih. Kenapa kebingungan? Karena putri Firaun tidak tahu Musa nanti akan menerima ASI dari mana ya? Wah, anak-anak kan kalau saat anak-anak masih bayi, anak-anak minum ASI ya, minum ASI yang diberikan oleh mama. Sedangkan Musa bagaimana? Nah, lalu kakaknya Musa pun keluar dari persembunyiannya, ya, dari pengintaiannya. Kakaknya Musa, Miriam, ya, kakak Miriam menghampiri putri Firaun dan mengatakan bahwa ada seorang ibu yang dapat memberikan ASINya untuk Musa. Padahal sih mamanya Musa ya anak-anak ya. Nah, lalu selanjutnya saat Musa sudah besar dirawat oleh putri Firaun dengan baik, Musa pun sedang berjalan-jalan. Lalu Musa melihat ternyata bangsa Israel itu telah ditindas oleh bangsa Mesir. Ya, bangsa Israel telah ditindas oleh bangsa Mesir. Dipaksa, suruh kerja paksa, suruh nggak boleh berhenti bekerjanya, bekerja keras, tidak mengenal lelah ya, tidak tahu waktunya selama-lamanya bekerjanya. Wah, anak-anak capek kan ya seharusnya. Nah, Musa marah. Musa mau membela bangsanya saat itu ya. Tetapi Musa telah melakukan hal yang tidak baik justru. Kenapa? Musa membunuh orang Mesir itu. Musa, boleh nggak kita membunuh? Tidak boleh ya anak-anaknya, karena itu sangat dosa anak-anak ya. Nah, lalu keesokan harinya Musa pun bertemu juga dengan sesama orang Israel, sama orang Israel lagi bertengkar. Wah, Musa bingung, kenapa mereka bertengkar? Nah, anak-anak coba, bertengkar itu boleh nggak? Tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, Musa sudah mulai belajar dari kesalahannya ya. Musa mengatakan bahwa bertengkar itu tidak boleh. Walaupun awalnya tadi Musa sempat bertengkar ya anak-anak ya. Tetapi Musa pun berubah. Musa mau jadi lebih baik sehingga Musa pun nggak mau ada orang yang sedang bertengkar ya anak-anak ya. Nah, Miss Adis punya
filmnya nih tentang Musa. Siapa yang mau lihat filmnya? Saya. Nah, nanti anak-anak bisa lihat filmnya ya dari Miss Adis ya. Bagaimana cerita tentang Bapak Musa. Nah, sekarang Miss Adis mau memberikan pertanyaan dulu nih buat anak-anak semuanya ya. Coba pertanyaannya adalah, coba anak-anak bisa jawab nggak ya kira-kira nih? Musa adalah anak dari Bapak Amran dan Ibu Yokebed, ya kan? Lalu Musa dihanyutkan di sungai. Lalu Musa setelah dihanyutkan di sungai, siapa yang mengambil Musa dari sungai? Coba, siapakah yang mengambil Musa dari sungai? Lalu yang kedua, ya, apa yang dilakukan Musa saat melihat dua orang Israel sedang bertengkar? Coba, apa yang dilakukan Musa saat melihat dua orang Israel yang sedang bertengkar? Kalau yang pertama tadi pertanyaannya apa? Diangkat oleh siapakah Musa dari sebagai anak? Coba, saat dia sedang mau mandi di sungai. Nah, siapakah dia yang mengangkat Musa menjadi anak ya? Nah, anak-anak, yuk kita mau lihat ya filmnya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberkati setiap anak-anak, berikan kekuatan kesehatan daripadamu untuk setiap anak-anak dan juga papa, mama, anak-anak TK Gracia Joy Kids. Kami berdoa juga Tuhan untuk sepanjang hari ini Tuhan, supaya Engkau dapat memberikan yang terbaik untuk kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita lihat filmnya ya. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani."
Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air."